Halo, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Rumah Matematika Jaya. Teman-teman sekalian, like and subscribe ya. Karena like and subscribe itu gratis loh. Oke, baiklah. Pada pertemuan kita kali ini, yang akan kita bahas adalah bilangan bulat dan operasi tambah. Materi ini merupakan materi matematika kelas 7 SMP ataupun MTS. Baiklah, kita masuki saja yang pertama ya. Coba teman-teman perhatikan sekarang gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Mungkin ada yang tahu, ada yang jawab gambar salju, ya betul. Gambar kutub, ya betul. Nah, ini adalah gambar atau cuplikan dari kutub utara. Kutub utara mungkin teman-teman tahu yaitu daerah es ya. Kalau kita lihat di sini keterangannya adalah kutub utara menjadi bebas salju selama beberapa bulan menyebabkan suhu lebih hangat ya. Tanaman juga tumbuh selama musim panas. Di sisi lain, selama musim dingin ya. Jika musim dingin di kutub utara itu suhunya adalah negatif 30 derajat Fahrenheit atau negatif 34,4 derajat Celcius. Bayangkan ya, ketika kita berada di suhu derajat minus atau negatif ya. Itulah yang terjadi di kutub utara. Oke, kita lihat. Kalau ini kira-kira gambar apa? Ada yang pernah lihat nggak di TV kayak gini gambarnya? Atau mungkin pernah ngalami ya, ketika kita masuk ke bank, ke mall, ataupun ke kantor-kantor, pasti selalu di tes yang namanya tes suhu tubuh ya. Ya, ini untuk melakukan tes suhu tubuh. Jika di atas 38 maka pasti tidak diizinkan ya untuk masuk. Nah, kalau yang ini gambar apa teman-teman? Iya, ini adalah alat tes pengukur suhu tubuh tetapi yang digital dan menggunakan sinar infrared ya yang dikeluarkan dari termometer ini ke yang biasanya ke kening ya. Nah, kita lanjut ya. Kalau ini gambar apa teman-teman? Iya, termometer biasa ya. Jadi termometer biasa ini kalau kita lihat ya, ini ada 0 derajat. 0 derajat ini berarti titik beku ya. Kalau ke atas berarti makin panas 10, 20, 30, 40 dan seterusnya ya. Nah, kalau ke bawah berarti makin membeku. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nama termometer biasa ya. Kalau kita perhatikan termometer ini, suhu yang di bawah 0 derajat ditulis dengan ada tanda negatif ya, negatif 10. Sedangkan suhu yang di atas 0 ini 0 ya. Di atasnya ini berapa? Ini berarti ditulis dengan nggak ada tanda negatif ya, positif ya. Tapi kalau kita baca nggak mungkin positif 20 derajat bukan ya. Tetap saja positif 20 derajat. Jadi tetap dibaca nggak usah pakai kata positif. Oke, sekarang kita bahas dan kita lihat gambar ini. Kira-kira ini gambar apa teman-teman? Iya, mungkin waktu kita SD ya selalu gurunya menyanyi Timur Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Iya, namanya gambar arah mata angin. Coba teman-teman perhatikan ya, kalau kita misalnya berada di titik tengah-tengah ini, namanya titik pusat ya. Kalau bergerak ke arah timur, itu berarti namanya ditulis dengan 10 km kalau kita jalan sejauh 10 km. Tetapi, kalau kita bergerak ke arah barat, itu dinamakan negatif 10 km ke kiri, ke kanan positif. Begitu juga ke atas, kalau kita ke utara itu namanya positif, ke bawah namanya negatif. Gitu. Kesimpulannya apa? Ini dia kesimpulannya. Jadi kalau kita ke arah kanan berarti positif. Sedangkan kalau kita ke arah kiri barat negatif. Ke arah atas ya, utara juga positif. Ke arah bawah atau selatan ya, ke arah selatan sini
negatif. Oke. Kita sekarang masuki operasi tambah ya. Itu tadi cerita tentang mengenal ya bilangan bulat ya. Sekarang kita lihat 3 ditambah 2. Tentu waktu SD sudah tahu jawabannya 5. Nah, kalau kita gunakan pola garis bilangan, kita ketahui bahwa bilangan positif tadi seperti pada arah mata angin, dia merupakan panjang pergeseran dari titik 0 ke kanan. Sedangkan negatif itu adalah panjang pergeseran dari titik 0 ke kiri. Jadi startnya dari titik 0. Kita akan gunakan garis bilangan untuk menjawab penjumlahan seperti ini supaya nanti dalam operasi bilangan-bilangan negatif yang tambah kita jadi lebih lancar. Oke. 3. 3 itu diwakili oleh garis dari titik 0 bergerak ke angka 3. Berarti di sini artinya 3. Ini artinya 3. Nah, ditambah 2. 2 itu positif, bergerak ke kanan. Dari 3 tadi bergerak tanda panah ke kanan sejauh 2 langkah ya. 2 langkah itu berarti ngitungnya gini. Dari 3 ke 4 1, baru ke 5 1, berarti 2 langkah. Tadi yang 3 tadi dari 0 ke 1 itu dihitung 1, 1 ke 2 2, 2 ke 3 3. Maka hasilnya, nah yang tanda putus-putus ini itu merupakan hasil 3 tambah 2. Jawabannya berapa? 5. Sehingga 3 tambah 2 5. Nah, kita akan masuk operasi tambah yang bilangan positif dan negatif. Nah, ini penting nih. Di sini seringkali siswa-siswa sering keliru ya. 3 ditambah negatif 4 sering keliru. Nah, ingat tadi pola garis bilangan ya. Ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Ini kita lihat garis bilangannya ya. Oke, sekarang 3. 3 berarti seperti yang tadi dari titik 0. Kita bergerak ke kanan 3. 1 ya, kemari. Baru 2, baru 3. Nah, terus tambah negatif 4. Negatif 4 berarti geraknya ke kiri. Berarti dari 3 ini geraknya ke kiri sejauh 4 langkah. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah dia garis panah ini. Berarti ini menunjukkan negatif 4. Bergeraknya ke kiri karena negatif. Nah, berapa hasilnya? Kita lihat tanda panah. Tanda garis putus-putus ya, negatif 1. Berarti kesimpulannya 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Ini merupakan langkah awal untuk menanamkan konsep operasi tambah ya, baik bilangan bulat positif dengan positif ataupun positif negatif ataupun negatif dengan negatif. Pada video kali ini kita masih membahas contoh yang sederhana ya. Pada video selanjutnya nanti akan dibahas yang soal-soal lebih kompleks. Sebelum memasuki soal-soal yang lebih kompleks, kita bahas dulu ada yang namanya sifat-sifat ya, sifat-sifat operasi tambah. Yang pertama itu namanya sifat tertutup. Tertutup berarti tidak boleh dibuka. Terbuka ya. Tertutup maksudnya adalah semua bilangan bulat hasilnya, hasil dari penjumlahannya atau hasil dari operasi tambahnya itu menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya tadi nih, 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. Negatif 1 ini merupakan hasil. Nah, hasilnya ini juga bilangan bulat. Itu sifat tertutup. Itu maksudnya teman-teman sifat tertutup. Paham ya? Nah, yang kedua yang namanya sifat komutatif. Nah, ini diperlukan. Sadar nggak sadar nanti ketika kita gunakan sifat komutatif, kita mempermudah dalam mengoperasikan bilangan bulat ya. Misal, secara umum itu komutatif itu berarti bisa dibolak-balik ya. A ditambah B dibalik, B tambah A. Boleh gitu, boleh tambah. Operasi tambah. Oke, kita lihat. Operasi tambah bisa dibolak-balik dan hasilnya sama. Gitu dia. Misalnya kita ambil contoh 3 ya ditambah negatif 4. Itu kalau dibalik negatif 4 ditambah 3 juga sama. Jadi kalau menggunakan garis bilangan negatif 4 dulu ditulis berarti geraknya ke kiri. Baru tambah 3 geraknya ke kanan. Maka hasilnya juga sama. Gitu dia. Oke. Yang ketiga namanya sifat asosiatif ya. Asosiatif itu maksudnya apa? Dikelompokkan. Bahasa lainnya gini. Mendahulukan operasi tambah bilangan yang lain untuk memudahkan perhitungan. Jadi kalau A tambah B ternyata masih agak lebih lama kita menjumlahkannya, ternyata kalau B sama C ditambahkan itu lebih gampang. Ya gunakan aja dulu B tambah C dulu dikerjain, baru sama tambah A. Kita nggak monoton ya, nggak kaku gitu. Harus ini dulu, enggak.
Karena dia asosiatif penjumlahan itu atau operasi tambah itu, kita mana dulu yang kita tambahkan boleh supaya memudahkan gitu. Contohnya gini. 16 tambah 63 tambah 37. Kita kan 16 tambah 63 agak lama, tapi kalau kita kelompokkan dulu ini 63 dengan 37 kita kelompokkan, kan lebih gampang. 63 tambah 37 kan ini merupakan 100. Jadi 116 gitu nanti. Lebih gampang daripada ini nanti 16 tambah 63 jawabannya 79, 79 ditambah 37 agak lebih repot. 69 tambah 37 gitu. Agak lama. Tapi karena ini berlaku sifat asosiatif, nah ini gunanya. Kita langsung punya pemikiran, dalam otak bawah sadar kita langsung berpikiran, oh ada 63, ada 37, ini kan 100, ini dulu dikerjakan. Berarti jawabannya 116 gitu. Gimana rasanya? Sifat asosiatif ini. Jadi kita berpikir di sini artinya flexibility ya. Fleksibel ya, luwes. Nggak mesti harus kita tambahkan dulu gitu ya. Gitu. Kita manusia ya, kita gunakan kecerdasan kita. Dan ini bisa dipakai ya. Gitu. Oke, kita lanjut sifat yang keempat. Namanya sifat inverse atau lawan ya. Atau negatif ya bahasa lainnya. Nah, di sini maksudnya apa? A itu lawannya atau inverse-nya negatif A, dikasih tanda negatif. Lawan dari sini negatifnya gitu deh. Kalau lawannya ditambahkan dengan bilangan tersebut, ya hasilnya 0, namanya berlawanan. Jadi kalau misalnya Anda punya lawan, kalau Anda berduel itu jadinya kosong-kosong. Gitu dia, lawannya. Oke, kita maknai ya maksud inverse ini. Setiap bilangan positif itu memiliki lawan bilangan bulat negatif. Udah pasti ya, setiap bilangan bulat positif memiliki lawan bilangan bulat negatif. Atau sebaliknya, setiap bilangan bulat negatif lawannya adalah bilangan bulat positif. Gitu. Lawan di sini artinya kalau bahasa gampangnya itu memberi tanda negatif, ini tadi maksudnya. Negatifnya, negatif dari sini gitu deh. Jadi setiap bilangan bulat positif itu memiliki lawan bilangan bulat negatif. Atau sebaliknya, setiap bilangan bulat negatif lawannya adalah bilangan bulat positif. Gitu. Oke, kita masuki contoh. 2 ditambah negatif 2 itu kan 0. Iya. Lawan negatif 2 ini negatif 2 ini adalah lawan dari 2. Karena dikasih tanda negatif. Gitu. Nah, negatif 3 tambah 3 juga 0. Kenapa? Karena 3 di sini, 3 ini merupakan lawan dari negatif 3. 3 adalah lawan dari negatif 3. Kok lawan? Kenapa? Iya, kalau kita bicaranya dari sini sebaliknya tadi. Atau sebaliknya. Nah, lawan dari negatif 3 itu kan ditulis seperti ini, memberi tanda negatif. Negatif buka kurung negatif 3 ini. Nah, berarti kalau negatif 3 itu artinya positif 3. Iya. Nah, ini teman-teman, konsep ini harus dipahamkan sama kita semuanya supaya nanti dalam operasi tambah ya, bilang-bilang yang lebih besar lagi kita lebih paham ya, lebih memahami ya, bahwa kurang-kurang itu artinya positif. Kurang-kurang itu artinya lawan dari negatifnya itu. Ini dia. Jadi nanti kalau ada pengurangan buka kurung negatif itu artinya lawannya. Berarti sama saja dia positifnya itu. Oke, sifat yang terakhir namanya sifat identitas. Identitas di sini maksudnya apa? A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Berarti 0 di sini identitas. Identitas itu kira-kira netral ya. Netral itu berarti kalau dalam kartu apa itu namanya, kartu joker dia. Nggak punya makna. Ditambahkan dengan 0 juga hasilnya nggak berubah. Jadi identitas itu adalah, operasi tambah itu adalah 0. Jadi sembarang bilangan bulat tidak mengalami perubahan jika ditambah 0. Oke, contoh misalnya 2 ditambah 0 ya 2. Nggak ada makna di sini. Netral dia. 0 ditambah negatif 4 gitu. Gitu teman-teman sekalian. Demikian ya. Video pembahasan materi ya, bilangan bulat dan operasi tambah ya. Pada video berikutnya kita akan membahas soal-soal operasi tambah bilangan bulat yang lebih kompleks lagi, sehingga bisa memudahkan pemahaman kita dalam operasi bilangan bulat, terutama pemahaman konsep ya.
Karena ini sering terjadi, siswa-siswa itu kadang-kadang sering lupa kalau sudah operasi tambah bilangan negatif-negatif gitu deh. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel ini untuk pengembangan video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sukses dan bahagia selalu.